Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Berkah-berkah ya kehidupannya. Oke, balik lagi, general reading lagi di hari ini. Aku mau menyampaikan ini, kita nggak tahu ya pesannya pesan apa gitu. Jadi biar temanya mengalir gitu ya. Fokus aja sama aku shuffling kartunya itu ya. Bisa meditasi ringan, tarik napas 3 detik, diamkan dulu 3 detik, baru nanti hembuskan gitu ya. Coba diulangin selama 3 kali nggak apa-apa, jadi biar kamu bisa tune in ya pembacaannya ya. Ini bisa resonate, bisa juga tidak, atau terbolak-balik gitu ya, atau vice versa. Bisa juga kalian ambil yang bermanfaat aja di pembacaan ini gitu. Kita mulai saja ya. My God, my spirit. Oke, aku ambil kartunya. And the exercise is key. Ada suatu motivasi, petunjuk yang hadir diberikan kepada kita semua gitu ya. Untuk satu, mungkin beberapa dari teman-teman di sini ada yang benar-benar sangat kesulitan sekali untuk menyesuaikan jadwal, kepentingan, atau keuangan gitu ya. Misalnya contoh kalian mau nge-gym atau kalian mau yoga, mau ikut kelas-kelas yang bisa memberikan sisi kesehatan dari body, mind, and soul gitu ya. Karena aku melihat sudah banyak sekali ada beberapa perubahan yang mau terjadi di dalam kehidupan teman-teman gitu ya. Mungkin yang tadinya kayak kalian males banget gerak gitu ya, kayak olahraga gitu ya, atau ngelakuin aktivitas, ini nampaknya semesta juga meminta teman-teman kita harus seimbang spirituality and practically gitu. Jadi kita tidak hanya bisa fokus di sisi religi gitu ya, misalnya pengetahuan agama, pengetahuan secara spiritual, tapi kita harus juga nih bagaimana pemeliharaan kita selain dengan ilmu juga kita bisa ngepraktekin ya di berbagai dari sisi kesehatan gitu ya. Dan aku juga melihat memang bulan ini, nggak hanya bulan ini sih, bulan dari bulan kemarin sudah banyak juga yang mengalami sakit penyakit. Dan ini key to reminder bahwa kita diingatkan untuk menjaga kesehatan gitu ya. Kita minta untuk menjaga kesehatan, ya banyak cara, olahraga tipis-tipis aja gitu ya. Jadi nggak harus yang benar-benar kalian harus sampai yang ngeluarin budget banyak gitu ya. Mungkin beberapa di sini ada teman-teman juga yang keuangannya terbatas gitu ya. Ambillah sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Even pun kayak yang tadinya nggak pernah olahraga sama sekali, ya ambil waktu 5 menit. Nanti bertahap 10 menit, 15 menit gitu, yang akhirnya nanti setiap harinya ini akan menjadi kebiasaan gitu ya. Kebanyakan. Oke, kita lihat lagi. Laughter is the best medicine. Oke, ini juga kita diingatkan bahwa sudah seharusnya melepaskan hal-hal
yang sifatnya pembohongan gitu, manipulasi gitu ya, terus ngeladenin drama banyak orang gitu, karena itu adalah hal yang sangat melelahkan sebenarnya gitu ya. Dan even juga ini kayaknya ada beberapa dari kita yang menyimak video ini adalah hal yang benar-benar sebenarnya sangat melelahkan gitu ya. Satu, yang kamu adalah tipikal orangnya yang pendiam gitu ya, tipikal orang yang sangat terstruktur hidupnya gitu ya, yang benar-benar memiliki waktu dan kesempatan kamu gunakan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Ya dari segi pertemuan, pembelajaran gitu ya, atau ikut kelas-kelas, atau ikut hal-hal yang lain gitu. Aku melihat di sini semesta meminta kita untuk menghindari situasi ini. Bisa kamu berdealing dengan keluarga yang dramatis gitu ya, pertemanan, teman kantor, atau hubungan gitu. Jadi kalau kamu bilang kamu capek ngadepin ini, berarti sebenarnya keputusan ada di kamu. Dan di sini juga kita diminta banyak-banyak ketawa, banyak-banyak senyum, banyak-banyak mencari hiburan yang positif gitu. Karena di sini energinya sangat berat sekali, kayak kamu susah finding a happiness gitu ya, finding your own happiness gitu, sehingga kamu terjebak di situasi yang membuat kamu tuh susah melepaskan kemelekatan akan orang-orang yang banyak memberikan drama di hidupmu gitu. Dan aku juga melihat di sini beberapa dari kita banyak yang ngeladenin hal-hal yang gak seharusnya diladenin gitu. Dan itu kan energi sangat menular ya, termasuk yang tadinya kamu mau sehat secara fisik, secara mental, tapi energimu ya terkontaminasi sama orang-orang yang begini gitu. Bukan berarti mereka itu orang-orang yang kurang iman atau apa, tidak gitu. Hanya saja frekuensinya sudah beda gitu ya, level energinya sudah beda. Biasanya kita nanti akan bisa mengikuti kok ketika kamu bisa merasakan adanya perbedaan dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Contoh misalnya, kok beberapa tahun yang lalu aku sama mereka kalau ketemu ngobrol bareng enak ya gitu ya, ada aja pembahasan gitu. Tapi kok sekarang pada saat pertemuan kayak garing, nggak asik gitu ya. Ya itu bukan salah kamu, bukan salah mereka juga gitu, tapi itu ada perbedaan frekuensi sama energi gitu ya. Buat teman-teman yang paham tentang frekuensi sama energi pasti juga paham juga gitu, kenapa sih hal ini ada perbedaan gitu. Karena bisa jadi salah satu, bisa kamu atau orang yang dealing sama kamu ada perubahan signifikan secara energi gitu ya. Di sini diminta untuk menjalani kehidupan yang positif, banyak-banyak cari ilmu ya, banyak-banyak cari ilmu gitu. Nah di sini juga tuh ya, do more research gitu, banyak-banyak cari informasi, banyak-banyak mengeksplor dengan berani gitu ya. Yang tadinya kamu cuma di dalam rumah gitu, akhirnya kayak kamu bisa keluar belajar satu hal gitu ya, ikut kelas A kamu belajar tentang A, ikut kelas B kamu belajar tentang kelas B gitu ya, sesuatu materi yang tentang si B gini gitu ya. Dan akhirnya tuh apalagi nih, misalnya aku melihat banyak beberapa dari kalian nih nanti akan explore keluar gitu ya, mencari sesuatu yang sifatnya alam gitu. Dan aku juga ngerasa beberapa tempat yang kalian huni saat ini adalah tempat yang bising, yang berisik gitu ya. Sementara tuh kayak jiwa udah manggil-manggil
ke tempat yang sesungguhnya gitu ya, kayak alam gitu ya, kayak tempat-tempat yang menenangkan, yang tidak berisik kayak gitu. Dan aku juga bisa melihat di sini ke depannya ada beberapa informasi, ada beberapa pengetahuan yang benar-benar kamu ditunjukin nih arahnya sama Tuhan, sama malaikat gitu ya, untuk kamu bertumbuh dan berkembang gitu ya. Oke. Banyak-banyak minum air putih. Energinya sekarang lagi banyak perubahan gitu, jaga-jaga kesehatan, jaga-jaga energi dengan siapa kamu dealing. Jangan sampai kamu lagi pergi kemana-mana ke drain, cepet capek gitu ya. Dan aku juga bisa menyarankan kalau nggak penting-penting banget, kalau tidak untuk hal yang sangat penting, lebih baik nggak usah keluar rumah kayak gitu ya. Tiba-tiba tenggorokanku juga kering gitu. Beberapa dari kalian banyak yang kurang minum juga gitu ya. Have faith ya, apapun situasi yang lagi kalian jalanin, tetap andalkan iman secara rohani juga gitu. Oke, kita lihat juga dari kartu tarotnya. Ini maaf kalau temanya agak aneh ya, aku mau bikin yang beda aja dari yang lain gitu. Oke, kita lihat dulu bottom of the deck-nya, the moon ya. Beberapa dari kita banyak pikiran ya, banyak pikiran, overthinking gitu ya, atau sesuatu hal yang sebenarnya nggak seharusnya dipikirin gitu. Ini juga ada temanya tuh kayak kalian kesentil sama omongan orang gitu. Omongan orang selagi hal-hal yang positif, dengarkan saja, tidak apa-apa. Kalau hal-hal negatif yang emang membuat kamu sudah tidak nyaman, ya itu bisa dilepaskan gitu ya, karena tidak semua kritik dan saran bisa kamu tampung kayak gitu ya. Di sini juga ada kartu Seven of Wands, diminta untuk menjaga boundaries. Pilih-pilih siapa yang harus kamu temani. Pilih-pilih orang yang seperti apa, yang dimana tuh ngerasa jiwa kamu tuh nyaman, aman, tentram kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi dari kartunya. Two of Wands. Ada Knight of Wands. Ini nampaknya beberapa dari teman-teman akan melakukan suatu penjelajahan gitu ya, penjelajahan. Aku tadi tiba-tiba keluar kartu Two of Wands dan Knight of Wands. Ini ada api membara, ada semangat menggebu-gebu yang hadir di dalam hidupmu ke depannya. Bisa digali dari sekarang, tidak apa-apa gitu ya. Two of Wands, ini kayak kamu kan pegang bola dunia ya. Ada sesuatu yang mau kamu ciptakan gitu. Ini istilahnya kayak merancang sesuatu, apa yang mau kamu research. Nah ya ini tadi, do more research gitu ya. Ada yang mau kamu cari secara pengetahuan, secara finansial, secara karir ya. Ini kayak lebih kamu mengupayakan atau mengutamakan kepentingan dirimu dulu ya gitu. Dan di sini ada Knight of Wands, kedepannya akan maju untuk menggapai mimpi ini. Ini banyak ya, coba nanti dicocokkan, kamu udah manifestasi apa, mau ngelakuin apa, cocokin. Ini kartunya sudah konfirmasi ya. Dan ini juga menjadi pesan, kamu jangan hanya stuck
di mimpimu saja, tapi gimana actionnya gitu. Ini mimpinya udah ada, tinggal actionnya aja, jalan gitu ya. Jalan dengan teguh, jalan dengan jujur gitu ya. Kalau kamu mau lakuin langsung kayak gitu, jangan setengah-setengah gitu ya, aku ngelihatnya. Oke, kita lihat lagi dari kartu tarotnya, apa yang mau disampaikan. Aku ambil bottom of the deck ya, ada Ace of Pentacle. Ace of Pentacle. Aku taruh di sini kartunya. Oke. Ace of Pentacle. Aku ambil kartunya ya. Oh, bisa lihat kartu ini. Oh. Ini kalau dilihat dari visual kartunya, ada rezeki yang mau datang. Rezeki tidak hanya dalam bentuk materi gitu ya. Jadi kita pikirin dulu yang positifnya. Apapun itu yang berasal dari semesta atau dari Tuhan, kamu diminta untuk membuka tangan. Ini rezekinya besar mau hadir gitu ya. Bisa jadi pada saat kamu ini lagi mengeksplor sesuatu gitu ya, membuka peluang, membuka hati, membuka pikiran untuk kamu mengeksplor duniamu gitu ya, mengeksplor hobi, mengeksplor cita-cita. Nampaknya ada kartu di Ace of Pentacle, ini rezekimu akan mengalir gitu deras ya. Bahkan ini aku melihat ketika nanti rezekimu nih hadir banyak, kamu akan menciptakan sesuatu yang baru lagi gitu, dan kamu banyak sekali ide-ide kreatif, ide-ide inspiratif yang mau hadir. Dan aku juga melihat banyak sekali tantangan-tantangan yang hadir. Ini juga ketika kamu berani dan sanggup gitu ya menghadapi, rezekimu dari semesta juga banyak gitu ya. Aku bisa lihat di sini energi yang banyak secara keseluruhan ada di fire sign, Leo, Aries, Sagittarius, ada Ace of Pentacle, Earth sign ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Itu hanya energi zodiak saja, tapi pembacaanku mengambil all zodiak secara kolektif gitu ya. Oke, kita lihat dari self care-nya apa yang mau disampaikan gitu. Oh ya, ini masuk juga pandangannya ke aku. Kenapa kamu lagi diseleksi dari orang-orang yang dramatik gitu ya, orang-orang yang bikin kamu capek, akhirnya kayak kamu diseleksi sama semesta. Ini loh, ini nih rezekinya besar yang mau hadir ya, karena rezeki itu nggak bisa numpang di orang yang banyak ngeladenin drama banyak orang gitu ya, terus orang-orang yang banyak keluhan, orang-orang yang apa ya istilahnya ya, banyak keluhan, terus mager, males gerak gitu. Makanya kenapa di sini ada exercise, kamu diminta untuk melatih apapun, baik secara fisik, baik secara mental, baik secara pengetahuan juga gitu. Dan aku juga melihat, karena sebenarnya aslinya kamu ini adalah orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang memiliki ide-ide kreatif yang sangat banyak gitu. Hanya saja banyak yang stuck karena ya bisa dari pengalaman hidup yang ngeblockaging gitu ya, atau orang-orang sekitar yang mempengaruhi kehidupanmu. Jadi sampai saat ini tuh kayak kamu kurang pede, kurang percaya aja sama dirimu. Tapi sebenarnya kalau aku lihat dari kartunya secara energi, kalian ini adalah orang-orang yang pintar, pandai, cerdas, banyak ide kreatif. Cuman ya di sini ada yang
overthinking gitu, masih ada yang suka mikirin apa kata orang, masih ada yang suka mendahulukan yang orang bilang dibandingin keyakinanmu sendiri, kayak gitu ya. Oke, kita lihat dari kartu self care-nya ya, pesannya apa. Maaf ya kalau konten tarotku nih cuman bisa nyemangatin teman-teman, karena dulu aku juga ada di posisi nggak ada yang nyemangatin diriku gitu, yang ngebully banyak, yang nyemangatin nggak ada. Jadi ya ini diajarin sama semesta bahwa diri kita sendiri masih bisa dengan bantuan Tuhan gitu ya. Oke, udah 21 menit ini videonya. Aku ambil me time. Jangan lupa ambil waktu, spend your time dengan baik gitu ya. Sometimes what you need is just yourself gitu. Terkadang apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu butuhkan itu ada di dalam dirimu sendiri ya. Jadi take your time, atur waktumu, kapan kamu mau main, kapan kamu mau rebahan, kapan kamu mau memperbanyak dirimu secara body, mind, and soul, pengetahuan, ya, olahraga, kayak gitu ya. Terus apapun itu ya, gimana sih aktivitas manusia seperti biasa gitu. Dan aku juga melihat atau mendengar ada yang harus di-upgrade dari kehidupan saat ini gitu ya. Ini sudah tidak bisa lagi malas-malasan gitu ya, tapi kamu sudah waktunya diminta untuk meningkatkan kembali kepribadianmu gitu ya. Oke. Treat yourself. Jangan lupa banyak-banyak mencintai dirimu sendiri. Treat yourself because you need a rewards tool gitu ya. Dirimu itu juga perlu dukungan gitu. Kamu mau jadi orang sukses, penuhin apa yang ada di dirimu gitu ya, pengetahuan ya, tubuh yang sehat gitu ya. Terus nih aku juga akan melihat nih banyak beberapa kalian ini akan menjadi orang sukses, orang berhasil. Jangan lupa servis dirimu gitu ya. Bagaimana cara kita merawat wajah, merawat rambut, merawat seluruh badan kita gitu ya. Terus bagaimana cara kita berpakaian gitu ya. Bagaimana cara kita nge-treat diri kita dengan skincare yang bagus kayak gitu. Ini nggak hanya untuk perempuan, laki-laki juga bisa gitu ya. Ya, hal-hal yang negatif sudah harus dikurangin gitu. Perbanyak hal-hal positif gitu ya. Treat yourself, karena ketika kita mencoba untuk nge-treat diri kita dengan baik, ini rezeki akan datang lebih banyak gitu ya. Karena rezeki hadir itu ngelihat energi kita. Gimana energi kita, kalau bagus rezekinya juga bagus gitu. Oke, satu kartu lagi. Write a gratitude list. Don't forget what keeps you going. Ya, jangan lupa journaling. Jangan lupa tulis rasa syukur. Itu bagian dari afirmasi dirimu ya di pagi hari. Kamu bisa lakukan di pagi hari sebelum beraktivitas dan malam hari sebelum tidur gitu ya. Apa yang kamu syukuri gitu ya. Karena ketika kamu banyak belajar untuk menulis rasa syukurmu, ini energinya akan semakin meningkat dan semesta hanya menangkap energi dan vibrasimu, bukan menangkap apa yang kamu pakai, bukan menangkap apa yang kamu apa ya istilahnya ya, cuman ngomong doang kayak gitu. Tapi ini ungkapkan juga dengan rasa syukur
ungkapkan juga dengan hati yang tulus kayak gitu ya. Dan di sini bottom of the deck-nya ada watch movie, discover some new movies on your watch list gitu. Beberapa juga di sini diminta untuk banyak-banyak memperbanyak hiburan gitu ya. Yang tadi laughter is the best medicine. Diminta kayak banyak-banyak untuk menonton sesuatu yang humor, yang sisi humorisnya banyak gitu. Karena ketika kita bisa nge-treat diri kita dengan banyak tertawa, itu akan naikin mood sama vibrasi. Tapi tertawa yang positif, bukan tertawa yang negatif gitu ya. Oke teman-teman, itu aja pembacaan hari ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, komen yang positif, jangan lupa dibagikan untuk teman-teman yang membutuhkan. See you next reading. Bye-bye.